subscribe, like, and comment, and see you on the lesson. See you. Pelajaran kita cargo handling kan? Hari ini kita mulai pada sesi pertama. Udah bisa dilihat mata kuliahnya, penanganan kargo ya. Ada 14 pokok bahasan. Sesi 1 kita akan belajar terkait dengan flow of air cargo, ekspor dan import ya. Mana di situ ada video terkait kargo di Garuda ya. Kemudian ada PowerPoint. Kita lihat materi kita sekarang. Judulnya kita Welcome to Cargo Practice Handling atau Cargo Handling ya. Untuk vocational ya. Dimana pada sesi pertama ini kita membahas terkait bagaimana flow ya, bisnis flow daripada domestik, kemudian juga international import flow, juga international export flow ya. Jadi kita akan membahas ini dulu mengenai flow ya. Tujuannya adalah kita bisa mempersiapkan yang namanya penanganan yang terbaik ya. Setiap kita menangani kargo ini ya. Jadi setiap delivery proses ini menjadi komitmen kita untuk memberikan yang terbaik. Ini adalah inbound cargo domestik. Inbound cargo domestik itu maksudnya barang domestik yang masuk. Anda bisa lihat di situ di gambar ya, di mana barang diterima. Yang pertama itu di resepsi, kemudian barang ini diantar oleh transportasi darat menuju bandara. Sampai di bandara dimasukkan ke dalam pesawat, lalu pesawat berangkat. Setelah itu barang diserahkan kepada penerima barang ya. Ini shipper tadi yang pertama ini ya. Nah di sini yang lebih sering kita contohkan adalah parcel ya. Pada saat yang lalu parcel itu kita lihat pengantarannya seperti ini, di pick up ya, kemudian masuk ke gudang, kemudian ditransport, lalu di delivery. Ini yang lampau ya, prosesnya seperti ini ya. Ada kelemahan di situ, kita untuk bargaining power daripada customer ini sangat rendah, kemudian servisnya juga rendah, jadi dia terima sajalah gitu ya. Nah kemudian juga ada batasan yang mempengaruhi ya terhadap permintaan, kan kemudian kompetisinya juga terbatas. Nah pada saat ini dengan adanya teknologi digital ya, yang lebih transparan, yang lebih cepat dan lebih fleksibel. Anda lihat di sini melibatkan daripada marketingnya, kemudian delivery itu tergantung daripada permintaan ya. Kemudian tentunya ada peningkatan delivery, kemudian transportasinya ini lebih fleksibel, kemudian diantar ya, diantar di sini lebih cepat ya, pelayanan pergudangannya juga ini lebih terpenuhi ya, lebih bisa maksimal, pembayarannya juga fleksibel ya, integrasinya banyak platformnya, didukung oleh web support. Nah kembali lagi ini ya, digunakan web support ini sebagai platform juga untuk marketing. Ini juga marketplace-nya
bisa digunakan sebagai sarana marketing. Nah, ini perbedaannya antara inbound kargo yang lampau dengan saat ini. Di sini Anda lihat, sekarang international import cargo, ya, ada permintaan daripada pengiriman dari overseas partner di luar negeri, ya. Ini katakanlah shippernya dari luar negeri. Kemudian tentunya ada advance notice, ya, ada pemberitahuan lebih awal. Kemudian ke airport, barang itu dikirim, kemudian diambil atau pick up di sini pada saat kedatangan, ya. Tentu saja pick up-nya ini menggunakan pelayanan freight forwarder juga. Di sini ada campur tangan custom. Kalau internasional ada campur tangan custom ya juga, ya. Lalu kargo dideliver ke konsignee. Kalau sudah selesai semuanya, dokumentasi dengan custom sudah selesai, baru diantar ke konsignee penerima, ya. Jadi perbedaannya ini melibatkan custom. Makanya di sini ada import declaration. Kalau yang domestik tadi tidak ada. Nah, berdasarkan video yang nanti Anda lihat atau yang Anda sudah lihat tadi, urut-urutannya kurang lebih seperti ini untuk import. Pada saat datang, barang itu ditarik dari lapangan, airside, ya, ditarik ke gudang atau istilahnya di towing, ya. Itu pakai traktor, towing traktor itu. Anda lihat di gambar ini. Kelihatan di situ towing traktor, ya. Kemudian setelah itu sampai di gudang, ada proses pembongkaran yang istilahnya disebut sebagai breakdown, ya. Ada istilah unloading atau breakdown. Di breakdown itu atau juga dismantling. Jadi barang-barang dari ULD kan kemarin kita belajar ada palet, ada kontainer, dibongkar, ya. Dibongkar untuk apa? Untuk ditempatkan sementara di gudang. Jadi barang nggak langsung keluar, barang dimasukkan ke dalam gudang, di rak, atau dimasukkan sesuai dengan gudang-gudang khusus, karena nggak semua barang yang datang itu barang yang general atau barang umum atau barang biasa. Ada juga barang-barang khusus seperti live animal, valuable, ya, perishable, dangerous good, di mana barang-barang itu perlu dipilah-pilah, ditempatkan khusus di gudang-gudang spesifik atau gudang-gudang khusus yang ada dalam gudang besar itu. Katakanlah dia masuk ke gudang di satu gudang induk, ya. Nah, pada saat sementara barang itu masuk ke dalam gudang, pada saat tadi sudah datang, itu ada proses yang bersamaan. Proses bersamaan adalah proses dokumentasi. Dokumentasi ini melalui platform IT, ya, melalui internet, ya. Jadi inward manifest itu sudah masuk ke datanya ke bea cukai, ke pabean atau ke kargo handling. Kemudian ditranslate ke pabean untuk diproses. Dan proses selanjutnya, sebelum barang itu diambil oleh pengurus barang yang dikuasakan atau freight forwarder, ya, di bawah ini dia sebelum mengurus dokumen ini, dia sudah menerbitkan atau mengisi PIB, ya. Kalau import kan ada PIB, pemberitahuan import barang. Kalau sudah selesai dengan custom prosesnya, mereka akan menuju ke gudang untuk melakukan yang namanya dokumen handling. Jadi di situ di gudang akan dilakukan proses pengambilan kopi ARW bill untuk dilakukan yang namanya proses custom clearance, ya. Custom clearance dengan custom, ya. Setelah custom clearance itu selesai atau custom clearance ini prosesnya selesai, barulah dibayarkan sewa gudangnya, selesai sewa gudang, lalu mendapatkan surat jalan, lalu berikutnya si pengurus
kembali ke gudang. Ini kan di kantor administrasinya warehouse atau ground handling. Kemudian dia kembali ke gudang untuk mengambil barangnya, untuk mengambil barang yang dimana dengan bukti delivery order atau surat jalan yang telah diterbitkan oleh pihak dokumen handling, dia bisa mengambil barang yang rencananya akan dikirim, ya. Dia mengambil barang di gudang, lalu proses pengeluaran barang dilakukan, dan dilakukanlah yang namanya proses delivery ke consignee, ya. Ini yang terakhir. Jadi barang dikeluarkan dari gudang, kemudian dimasukkan ke dalam truk box atau ini box daripada pengurus barang, dikirim ke consignee. Ini adalah aktivitas utama dalam kegiatan import di lini 1, gudang lini 1. Anda lihatnya dari belakang, dari sebelah kanan ini. Tadi yang breakdown, kemudian ada proses, di sana ada sub proses daripada import acceptance, itu adalah proses penerimaan, dikeluarkan dari doli. Doli itu maksudnya landasan daripada atau kereta daripada WLD, ya. Jadi di bawahnya kontainer sama palet itu ditarik dari lapangan, ada dolinya, ada rodanya, kayak kereta gitu ya. Nah, itu namanya doli. Kemudian diletakkan di PCHS, palet cargo handling system di gudang, lalu dibongkar di PCHS, di breakdown. Lalu sebelum kita breakdown lagi, dilakukan lagi physical check. Dilihat dulu barang yang barusan di breakdown itu dibongkar, dilihat ada kerusakan nggak. Kalau ada kerusakan ya dilaporkan. Makanya ada namanya irregularities report. Dilakukan pelaporan, difoto, dibikinkan berita acara, ya. Lalu diupdate di sistem, diupdate bahwa barang sudah diterima dengan kondisi sesuai apa yang diterima, rusak atau baik. Lalu tentu saja tadi diproses custom documentation bahwa barang ini manifestnya sudah sesuai, akan ditransmit ke custom. Proses pembongkaran selesai, ditransmit atau ini proses custom documentation sudah bisa berjalan. Lalu penyimpanan tadi saya bilang setelah di breakdown disimpan di tengah di gudang sesuai dengan barangnya. Kalau general ditempatkan di general cargo atau general storage, kalau perishable ditempatkan di AC room atau cool room, ya barang-barang yang butuh pendingin temperatur ditempatkan di AC room untuk 17 derajat sampai sekian derajat. Cool room ini lebih dingin lagi, cool storage ini lebih dingin lagi yang untuk frozen, untuk beku ya. Strong box ini untuk barang-barang valuable diamankan di situ. Kemudian rush handling untuk barang-barang yang butuh penanganan cepat seperti mild ya, barang-barang post, live animal ya, barang-barang hewan hidup ya. Kemudian juga perishable itu bisa langsung juga masuk ke rush handling untuk dikeluarkan. Sementara proses fisik berlangsung di penyimpanan barang, proses dokumen juga berjalan, di mana pihak dokumen, itu tadi kan pihak gudang yang menyimpan barang ya, pihak dokumen, staf dokumen memberitahukan bahwa barangnya udah nyampe. Dokumen barang sudah sampai. Ada yang namanya NOA. NOA itu Notification of Arrival atau Notice of Arrival daripada barang itu. Disampaikan via email atau via WA, ya kalau ada nomor teleponnya, atau di telepon juga. Dulu ada fax, sering di fax juga, atau email tadi. Lalu kemudian dokumen ini disiapkan. Itu disiapkan, ada proses yang namanya dokumen delivery. Maksudnya dokumen ini diantarkan ke bagian dokumen untuk dipersiapkan untuk diambil oleh pengurus barang. Lalu proses terakhir adalah delivery. Tadi saya sampaikan adalah custom clearance. Di jam-jam kerja dilakukan ya. Jadi kalau import itu nggak sampai 24 jam ya, mungkin sampai jam 5 selesai tutup gudang ya, karena sifatnya dia lebih office hour. Kemudian ada pemeriksaan fisik sebelum barang keluar, tentunya dilakukan periksa fisik lagi. Jadi sebaiknya ada security di situ, termasuk physical check itu maksudnya
di mana dicek benar-benar kondisi barang yang dikeluarkan itu udah dalam kondisi baik. Jadi kalau ada masalah di kemudian hari, ada saksi daripada security, dan verifikasi terjadi bila barang itu memang perlu diverifikasi oleh custom. Makanya ada yang namanya red line, jalur merah, di mana jalur merah itu barang-barang yang perlu verifikasi terlebih dahulu sebelum dikeluarkan. Administrasi tentu bayar sewa gudang. Sewa gudang dibayar, surat jalan dikeluarkan ya, kwitansi dikeluarkan, lalu barang bisa diambil. Lalu prosesnya adalah cargo delivery, dan ada disebut sebagai proof of delivery, bukti untuk pengantaran. Nah, itu adalah yang import. Nah, ini adalah standar service pelayanan atau standar pelayanan waktu-waktunya, cut off time daripada import. Nah, ini standarnya sebaiknya 1,5 jam sebelum 1,5 jam setelah pesawat datang, itu dokumen udah siap diambil, ya, diambil oleh pengurus barang. Kemudian dibongkar barang itu dengan batas waktu 2 jam setelah pesawat datang. Untuk 10 ton pertama itu sebaiknya selesai dalam waktu 2 jam. 3 jam berikutnya atau dalam 3 jam, sisa daripada 10 ton itu ya, mungkin antara 10 sampai 50 ton barang itu mestinya sudah bisa dibongkar. Dalam kurun waktu 4 jam, lebih dari 50 ton mestinya sudah bisa diselesaikan ya. Kemudian rush shipment itu dikasih standar 2 jam untuk penyelesaian barang itu masuk ke gudang rush. Dan ini adalah waktunya di bawah ini, semenjak arrival, flight arrival 90 menit, tadi 1,5 jam. Nah, kemudian breakdown di sini dikasih waktu 180 menit, berarti 2 jam lebih tadi sampai dibongkar. Kemudian disimpan, lalu diantar. Jadi ada timeline-nya, ada time limitnya. Nggak bisa santai ya. Kemudian International Export Cargo Flow. Ini barang diantar untuk, business flow untuk kargo. Disebut juga outbound, ya, ekspor itu juga disebut outbound ya, barang keluar. Di mana pada awalnya barang itu, kalau kita lihat di sini, dari sini ya, acceptance process ya, proses penerimaan ini barang ditimbang di gudang. Jadi ini masuk ke kade, barang masuk ke dalam area gudang, barang ditimbang, diukur dulu, diukur untuk mendapatkan yang namanya volume weight-nya, dibandingkan dengan hasil penimbangan gross weight-nya, lalu nanti diperoleh perbandingan mana yang terbesar, itu disebut sebagai chargeable weight. Pada saat dia dimasukkan juga ke gudang, itu dilakukan proses X-ray untuk barang-barang yang ukurannya masuk. Tapi kalau yang tidak bisa masuk X-ray, di physical check. Lalu barang setelah diproses X-ray bisa disimpan sementara ke gudang sesuai dengan tipe kargonya. Jadi bukan hanya diimport yang sesuai dengan tipe barangnya, tapi ekspor juga. Ya. Lalu setelah pesawat sudah siap atau memang planning daripada pesawat akan berangkat, ya, beberapa jam sebelum pesawat berangkat atau 1 hari sebelum pesawat berangkat, barang disusun di make up area atau di build up, disusun dia di ULD. ULD itu ada 2 tadi kan, ada palet, ada kontainer. Nah, setelah disusun di palet sama kontainer, ditimbang dulu paletnya atau ULD itu di jembatan timbang. Jembatan timbang itu bukan bentuknya jembatan ya, tapi di PCAS ya, itu ada timbangan ya. Untuk apa? Untuk nanti kebutuhan keselamatan pesawat, keseimbangan pesawat atau weight and balance. Lalu barang di towing ke aircraft ya, dikawal dengan security untuk di loading ke dalam pesawat. Itu adalah proses singkat daripada ekspor ya. Nah, ini adalah flow-nya lagi. Kalau dari sini, dari sebelah kiri lihatnya. Dari proses pertama acceptance ya,
tadi disebutkan bukan hanya proses fisiknya, tetapi proses dokumennya juga dilakukan pemeriksaan. Ini dokumennya diperiksa, airway bill-nya udah sesuai apa tidak ya, atau airway bill-nya diterbitkan juga di situ. Kemudian ada mungkin juga dangerous good, dilihat Chico declaration-nya, dicek juga dengan melalui acceptance checklist, penimbangan, pengukuran, ya pembayaran sewa gudang juga sebelum masuk ke gudang. Lakukan X-ray 100%, cek fisik, kalau ukurannya besar atau ukurannya berat, karena kalau masuk X-ray takutnya X-ray-nya rusak. Lalu dilakukan inspeksi tadi untuk dangerous good, lalu mendapatkan custom approval, persetujuan custom untuk dimasukkan ke dalam gudang. Tadi di gudang, tadi sebutkan, masuk ke gudang umum, ada juga khusus dedicated penerbangan, tempat penerbangan khusus, misalnya Singapore Airlines itu punya area yang cukup besar karena penerbangannya cukup banyak. Area yang aman untuk barang-barang yang perlu keamanan, ya, atau dijamin keamanan di area tersebut, ya. Di gudang DG juga untuk barang DG, cool room untuk barang perishable, strong room untuk barang valuable, human remain area khusus untuk human remain, AV ini untuk live animal, contohnya pet shelter, tempat sementara untuk barang-barang live animal yang peliharaan. Lalu ada juga transshipment untuk barang yang transshipment, ya. Kemudian proses yang terakhir adalah di build up, disusun, termasuk nanti dimanifestkan, lalu nanti ada dispatch, di mana proses penyusunan itu dilakukan di PCAS, barang juga mungkin di seal ya, kalau barang-barang valuable di seal, kemudian ditimbang, tadi saya bilang ditimbang di jembatan timbang atau weight bridge itu, lalu pada saat selesai semuanya ini manifest diterbitkan, di print, notok diterbitkan juga untuk special cargo, dan diupdate di sistem untuk dikirim ke destination ya datanya. Kemudian ada ruang-ruang khusus tempat melakukan kegiatan tersebut. Contohnya mungkin room untuk Singapore Airlines karena Singapore Airlines ini cukup besar. Kemudian dispatcher, barang siap dikirim ke atau dilepas di airside. Ada dokumen-dokumen yang sudah disiapkan untuk dibawa ke pesawat, ya termasuk tadi manifestnya, airway bill-nya. Lalu kemudian ada security yang mengawal. Nah, prosesnya ini namanya towing, ditarik ke airside. Nah, ini adalah export flowchart yang sederhana lagi, ya, mulai dari acceptance, storage, build up, sementara build up juga manifest dikeluarkan, lalu dispatcher. Nah, ini juga adalah export, mulai dari acceptance di sini, storage, build up, flight documentation, dispatcher, dan loading. Nah, timeline untuk ekspor bisa dilihat di sini kurang lebih untuk closing time. Jadi ada waktu penutupan untuk penerimaan kargo, ya, tidak bisa asal kirim-kirim gitu ya. General cargo diterima di area acceptance ini minus 6 jam sebelum pesawat berangkat. Standard time of departure-nya STD. Untuk express atau perishable minus 2 jam sebelum STD. Closing time untuk penyusunan barang minus 1 jam, closing time untuk manifesting minus 50 menit, closing time untuk di rewaging kurang lebih minus 55 menit, ya. Kemudian ULD yang ditarik terakhir ke area airside atau ramside minus 50 menit sebelum pesawat berangkat. Jadi ini memang disusun sedemikian rupa dan harus dipatuhi agar ini on time pesawatnya. Kalau nggak dipatuhi nggak on time nih pesawatnya ya. Nah, itulah tadi terkait dengan flow ekspor import. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya rasa itu untuk sesi pertama ya.